Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada peserta didik kelas 10 di media 1. Di sini pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Jadi Pak Aryan akan menyampaikan tadi ini. Oke, saya lanjutkan. Tema awal, ya, subtema selanjutnya adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Jadi kenapa otonomi daerah itu dilaksanakan? Di sini akan kita kaji. Yang dimaksud dengan otonomi daerah itu menurut ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan negara harus berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi, itu tanggung jawab negara, yaitu menjunjung tinggi hak dan mewujudkan aspirasi rakyat. Terus dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada rakyat, tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan pusat, tetapi harus dibagi atau didistribusikan pada pemerintah daerah. Logikanya seperti ini, Cah. Indonesia itu penduduknya sekitar kurang lebih hampir 275 juta. Nah, segala urusan itu tidak mungkin hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan pemerataan, ya, urusan-urusan pemerintah pusat itu sebagian itu diberikan. Istilahnya didistribusikan, dibagi kepada siapa, yaitu pemerintah lokal atau pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom ketika diberi pelimpahan wewenang tadi adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Jadi ketika daerah itu diberi kewenangan untuk mengatur daerah atau wilayahnya sendiri, ya, di situ dalam konteks pengaturannya, ya, adalah tetap memperhatikan pada konsep atau konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sistemnya pada konsep NKRI. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengertian selanjutnya, ya, dalam otonomi daerah, ya, ketika tadi sudah disampaikan, otonomi daerah itu adalah kemampuan atau pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dalam praktiknya itu di dalamnya ada konsep yang namanya desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Contoh, ketika Anda bisa melihat gambar di sini, ya. Gambar di sini adalah salah satu gambar ketika dilakukan pemilu kada atau pemilu kepala daerah. Nah, tiap daerah ketika ingin menentukan pemimpinnya, baik itu gubernur atau bupati atau wali kota, maka diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan itu secara mandiri melalui KPU, Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah, dengan mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, di sini wujud dari adanya penyerahan kewenangan agar supaya KPU di daerah itu mengelola
mengatur tentang teknis pemilihan kepala daerah dengan catatan ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya, ini contoh kemampuan daerah mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, diawali dari mulai memilih pemimpin. Nah, desentralisasi tidak hanya dalam urusan pemilu saja, ada hal-hal yang lain terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat daerah, misalkan seperti pengelolaan tambang, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan. Nah, itu nanti akan Pak Rian jelaskan pada sesi atau slide selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Otonomi daerah dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Ini disampaikan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi ketika daerah itu diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola rumah tangganya gitu, mengelola daerahnya sendiri, dia tidak bisa berlaku seenaknya. Dalam melaksanakan tugas otonomi itu harus didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Jadi ada aturan yang standar, yang baku, yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Aturan itu yang sifatnya mendasar pokok. Nah, nanti tiap-tiap daerah itu bisa mengembangkan disesuaikan dengan kebutuhan ya, atau kemampuannya. Selanjutnya, kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan daerah. Jadi kedaulatan itu konsepnya adalah kedaulatan negara. Kedaulatan tidak dilakukan oleh daerah. Sehingga ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya ketika daerah itu diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sebagian urusannya, ya, prinsipnya adalah tetap mengacu pada konsep negara kesatuan. Tidak boleh mengatur sakarpe dewi. Karena apa? Dalam konsep negara kesatuan, kedaulatan itu berada ada pada pemerintah di tingkat nasional, di tingkat pusat. Terus ketiga, seluas apapun otonomi diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi kembali lagi, ibaratnya keluarga itu dalam konsep otonomi, pemerintah pusat itu orang tuanya, pemerintah daerah itu adalah anaknya, gitu ya. Ya, jadi ketika anak itu diberi kewenangan atau dalam hal ini pemerintah daerah itu diberi kewenangan, tapi tanggung jawab pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Terus yang keempat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Jadi kebijakannya itu didasarkan atas satu kebijakan umum. Jadi misalkan daerah A melakukan otonomi, daerah B melakukan otonomi. Jadi ada dua daerah berbeda. A melakukan otonomi, mengatur daerahnya sendiri, B juga mengatur daerahnya sendiri. Nah, pola aturan yang berkembang di daerah A dan B ini harus pada dasarnya harus selaras dengan aturan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini merupakan bagian satu kesatuan, integrasi. Ya, secara kebijakan itu merupakan satu kesatuan, yaitu kebijakan nasional. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara mengenai tujuan otonomi daerah. Apa tujuan otonomi daerah? Yang pertama adalah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Jadi agar supaya masyarakat itu bisa berpartisipasi. Kalau misalnya ya, seperti yang pada slide 2 atau slide 3 yang Pak Rian sampaikan tadi, kalau semuanya itu hanya diatur oleh pemerintah pusat, maka tingkat partisipasi akan rendah. Kadang di tingkat pemerintah daerah saja masih sangat rendah.
Nah, tujuannya diberikan kewenangan itu pada pemerintah daerah adalah agar supaya meningkatkan partisipasi dan aktivitas politik di tingkat lokal, gitu ya. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Kenapa daerah diberi kewenangan? Tujuannya agar daerah itu nggak teknik. Tujuannya agar daerah itu memperhatikan masyarakatnya, gitu ya. Terus yang ketiga, pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui permasalahan. Jadi ketika itu diatur sendiri, gitu ya, dikelola sendiri, ketika ada masalah itu bisa merasakan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya sehingga bisa mengantisipasi dan melakukan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi ketika langsung ditangani oleh pemerintah daerah, misalkan masalah kemiskinan, masalah kesehatan, kalau ada permasalahan, pemerintah daerah itu segera bisa mengambil langkah. Sehingga penanganannya itu diharapkan menjadi lebih cepat. Tujuan daripada otonomi daerah. Nah, sekarang ketika konsep otonomi daerah ini dilaksanakan, di situ kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, bagaimana kita memposisikan ini, melihat posisi ini, bukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini akan kita kaji dalam kajian sesuai slide ini. Ya. Selanjutnya adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat. Oke. Penyelenggaraan pemerintahan pusat. Ya. Pemerintah pusat itu diselenggarakan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan jajaran para menteri negara. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat pusat itu presiden, dibantu wakil presiden, juga didampingi atau dibantu juga oleh para menteri. Ya. Ini yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat. Bentar. Saya lanjutkan. Bisa dilihat ya slide-nya ya. Mohon komennya. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, pemerintah pusat menjalankan urusan pemerintahan absolut. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang hanya dipegang atau urusan-urusan yang hanya dipegang oleh pemerintahan pusat. Nah, untuk urusan ini tidak dilimpahkan pada pemerintah daerah. Ya. Sehingga ini dikatakan sebagai urusan pemerintahan absolut. Sepenuhnya kewenangan ini dipegang oleh pemerintahan pusat. Apa saja itu? Yang pertama adalah politik luar negeri. Jadi politik luar negeri, mengirim duta besar, melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain, itu semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mengatur masalah itu. Yang kedua, masalah pertahanan dan keamanan. Ini juga sepenuhnya dipegang kendalinya oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti ini, Cak. Contohnya adalah misalkan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Terus yang kedua itu kepolisian. Ya, untuk urusan TNI dan kepolisian semuanya itu sifatnya terpusat. Tentara Nasional Indonesia. Kalau Polri ya Polisi Republik Indonesia. Tidak ada tentara Jawa Timur, tidak ada tentara Jawa Tengah, tidak ada tentara Jawa Barat, tidak ada tentara DKI Jakarta, tidak ada. Ya, semuanya diatur dalam satu komando kendali pemerintah pusat. Polisi juga demikian. Jika kalau misalkan kita itu tinggal di Kabupaten Trenggalek, polisinya bukan polisi Trenggalek, tapi polisi Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Nah, ketika ada itu kantor di Trenggalek, misalkan Polres Trenggalek atau Polsek, itu sebagai perwakilan kepanjangan tangan dari kepolisian yang ada di tingkat pusat. Itu dari segi pertahanan keamanan. Terus yang ketiga, masalah justisi. Justisi itu masalah penegakan hukum.
kendali tertinggi juga berada di pemerintah pusat, ya, masalah penegakan hukum. Sehingga ketika misalkan kalian itu belajar tentang sistem hukum dan peradilan, penegakan hukum tertinggi itu ada tingkat pusat seperti kasasi, gerasi, amnesti, abolisi. Itu areanya di Mahkamah Agung dan Presiden di tingkat pusat. Memang prosesnya bisa dari bawah, tapi sistemnya hierarkinya itu berhenti di pemerintah pusat. Daerah tidak ada pengadilan tingkat daerah, itu tidak ada. Atau Jawa Timur punya pengadilan sendiri, Jawa Barat punya pengadilan sendiri. Kalau kantornya ada, tapi secara sistem itu bermuaranya ada pada pemerintah pusat dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Terus yang keempat, moneter dan fiskal. Ini dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi masalah mencetak uang, menerbitkan uang, itu yang megang adalah pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah agama. Ya, agama. Di urusan agama itu juga dipegang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Kalau masalah moneter dan fiskal itu yang memegang Kementerian Keuangan, justisi itu Kementerian Kehakiman, pertahanan keamanan itu TNI Polri, kalau politik luar negeri Kementerian Luar Negeri. Jadi ada 5 urusan yang sifatnya absolut tidak diberikan kepada daerah. Semuanya dipegang oleh pemerintah pusat. Apa itu? Politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal, dan agama. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah. Namanya pelimpahan itu adalah desentralisasi. Untuk selanjutnya, pemerintah daerah diberi tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Karena sudah diberi kewenangan, maka kewajibannya melaksanakan tugas. Ya, tugas di sini ketika dilaksanakan dalam hal urusan pemerintahan namanya tugas pembantuan. Pembantuan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai kedudukan dan peran pemerintah daerah. Jadi ini yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Ambil fotonya ya pemerintah daerah Jawa Timur. Di sini ada gubernur kita Bu Khofifah. Ya. Bentar, ada yang mau masuk lagi. Oke. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Apa itu pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah. Siapa saja bisa gubernur, bisa bupati, dan bisa wali kota, didampingi atau bersama-sama dengan DPRD. DPRD di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi kalau di pusat itu presiden, wakil presiden, dan para menteri gitu ya, para menteri. Nah, kalau di tingkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada gubernur, bupati, wali kota, dibantu oleh wakilnya, bekerja sama dengan DPRD. Nah, poin kedua, dalam pemerintahan daerah kita mengenal istilah urusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu bisa dikatakan kebalikan dari lawan dari urusan pemerintahan yang absolut yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan konkuren itu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Jadi ketika kewenangan misalkan gini,
kewenangan absolut itu kan ada 5 yang megang pemerintah pusat Jakarta. Terus selain itu urusannya itu bisa dilimpahkan kepada daerah jika daerah mampu. Nah, ketika urusan itu diberikan kepada daerah, ya menjadi 3 kategori bidang urusan yang dipegang oleh daerah. Yang sifatnya wajib harus dikelola oleh daerah. Yang kedua, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Jadi wajibnya itu yang pertama karena ada pelayanan dasar, yang kedua itu wajib karena bukan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan ini bisa diambil pemerintah daerah atau tidak. Tapi secara teori ada 3. Sekali lagi urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Nah, seperti apa? Saya lanjutkan dalam slide selanjutnya. Urusan wajib, yang dimaksud dengan urusan wajib itu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, ketentraman, ketertiban umum dan sosial. Nah, sekarang Pak Rian jelaskan satu persatu. Misalkan di Trenggalek, ya, ini kan Pak Rian mengambil contoh Tugu Pantai Perigi ya. Taruh dia masuk lagi. Nah, Pak Rian memberikan contoh kasus di sini Pantai Perigi. Contoh di Trenggalek, urusan wajib meliputi bidang pendidikan itu apa contohnya? Contohnya gini, pendidikan dasar itu yang megang adalah pemerintah kabupaten, mulai TK, SD, SMP. Itu dikelola oleh kabupaten. Jadi pengelolaannya dikelola kabupaten. Jadi ketika Anda dulu SD, ya SD-nya itu berada dalam pengelolaan kabupaten melalui dinas pendidikan. Nah, pusat memberikan bantuan. Contohnya apa? Dibantu melalui dana BOS. Tapi pengelolaannya dikelola sendiri oleh kabupaten. Terus yang kedua kesehatan. Misalkan ini Trenggalek kan enek puskesmas, enek RSUD. Puskesmas Trenggalek, Puskesmas Karangan, Puskesmas Tugu dan sebagainya. Terus kalau rumah sakitnya Trenggalek itu punya rumah sakit Dr. Sudono kalau nggak salah. Kan seperti itu. Terus pekerjaan umum, kita mengenal yang namanya ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ya. Jalan kabupaten ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Gitu ya. Terus masalah ketentraman dan ketertiban umum, misalkan di Trenggalek itu kan punya polisi atau satuan polisi Pamung Praja yang tugasnya menertibkan atau menegakkan peraturan daerah. Nah, ini kewenangan daerah. Terus masalah sosial, misalkan di Trenggalek itu punya program namanya Gertak, Gerakan Tengok Kemiskinan. Ya. Ya. Jadi ini adalah program yang dirasakan oleh pemerintah daerah, menjadi urusan wajib. Sama misalkan di Tulungagung juga urusan kesehatan yang megang pemerintah daerah, pendidikan dasar pemerintah daerah, dan urusan pekerjaan umum juga sama sampai dengan urusan sosial. Ini tiap-tiap daerah wajib mengurusi ini. Terus yang kedua, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja bukan urusan dasar, beda dengan kesehatan, beda dengan pendidikan, gitu ya. Terus pemberdayaan perempuan, ini keliru Pak Rian nulisnya ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masalah pangan, masalah lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, masalah kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, penanaman modal, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ini urusan wajib tapi tidak termasuk dengan pelayanan dasar. Ini yang juga diurusi oleh pemerintah daerah. Terus yang ketiga,
Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan. Mohon maaf, itu bukan perikakan ya, tapi perikanan. Terus ada pariwisata, ada pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Misalkan masalah pengelolaan lahan. Jadi pengelolaan lahan. Ini contoh dari penyelenggaraan pemerintah daerah, anak-anak sekalian. Oke, yang urusannya pilihan, daerah boleh mengelola atau kalau tidak mengelola ya dikembalikan pemerintah pusat. Contoh pariwisata, pariwisata itu kan mengelola daerah. Jadi Pantai Perigi, Pantai Pelang. Ketika Anda masuk ke area wisata tersebut, Anda akan membayar tiket ya, membayar retribusi parkir juga. Nah, hasilnya itu nanti masuk ke dalam kas daerah, dalam pengelolaan daerah. Kenapa? Ya, pengelolaannya merupakan pengelolaan pilihan yang dikelola oleh daerah. Itu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pola hubungannya seperti apa? Pola hubungan struktural antara pemerintah pusat dengan daerah ini seperti ini. Ya. Mulai dari presiden sampai dengan tingkat kecamatan ada. Presiden ini dibantu oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Departemen Dalam Negeri ya, Depdagri namanya. Dari Mendagri itu turun ke gubernur atau kepala daerah, bisa kabupaten kota. Nah, gubernur di sini di tingkat provinsi, kanwil tertentu atau kantor wilayah, misalnya kalau dulu itu keresidenan ya. Nah, gubernur itu dibantu oleh sekretariat dinas. Ya. Jadi ada dinas-dinas, ada dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, itu yang ada di tingkat gubernur. Nah, gubernur seperti yang Rian sampaikan tadi, itu ketika di tingkat daerah itu bermitra dengan DPRD provinsi. Di bawah gubernur ada bupati atau wali kota, bermitra dengan DPRD kabupaten kota. Ya, bupati wali kota dibantu oleh dinas-dinas. Kalau di Trenggalek ada namanya dinas pendidikan, ada dinas pekerjaan umum, ada dinas kesehatan, ada dinas dinas sosial, ada dinas sosial, ada dinas perhubungan. Ini di tingkat kabupaten. Jadi bupati bermitra dengan DPRD, gubernur bermitra dengan DPRD provinsi. Nah, di bawah bupati itu kecamatan, berarti camat. Di bawahnya lagi nanti ada desa, berarti lurah atau kepala desa. Nah, pola hubungannya seperti itu. Nah, di sini presiden itu di tingkat pusat, ya, pemerintahan di tingkat pusat itu memiliki 5 kewenangan absolut, ya, yang bisa Pak Rian jelaskan sebelumnya tadi. Nah, mulai gubernur dan bupati wali kota ini memiliki kewenangan yang dimandatkan oleh pemerintah pusat. Jadi yang diberikan oleh pemerintah pusat ada yang sifatnya wajib tapi bukan urusan dasar, bukan urusan pokok, dan yang sifatnya pilihan. Yang wajib itu contoh pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gitu, tata kota dan sebagainya, tata ruang. Terus kalau yang wajib tapi bukan kebutuhan dasar itu contohnya pekerjaan, kebudayaan, gitu ya. Terus yang pilihan itu contohnya pariwisata, perikanan, dan sebagainya. Itu ya. Jadi pola hubungannya seperti itu. Dan catatan sekali lagi dalam pengelolaan hubungan ini pemerintah pusat itu tidak lepas tangan 100%, tetap terkoordinasi, tetap memperhatikan pola kerja di daerah. Karena konsepnya adalah konsep negara kesatuan yang terintegrasi. Oke. Terakhir anak-anak sekalian. Nah, prinsip pembagian urusan pemerintahan. Yang pertama, prinsip pembagian urusan itu akuntabilitas. Yang kedua, efisien. Dan yang ketiga, prinsip kepentingan strategis nasional. Apa itu akuntabilitas?
Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan jangkauan. Kurang A itu ya, jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jadi kalau pengertian akuntabilitas itu ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Terus efisiensi. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Jadi efisien itu sesuai, ya. Tidak ada yang terbuang. Jadi selalu tepat, selalu pas, tepat sasaran, efisien, hemat, sesuai, ya. Jadi tidak banyak yang terbuang, itu namanya efisien prinsipnya. Kalau pemerintah daerah bisa melakukan, maka ya diberikan pada pemerintah daerah untuk efisiensi. Terus yang ketiga, prinsip kepentingan strategis nasional berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi segala sesuatunya harus didasarkan pada kepentingan strategis nasional. Ketika daerah diberi kewenangan, sekali lagi tidak boleh melepaskan dari pemerintah pusat, karena daerah itu adalah bagian dari konsep pemerintahan secara umum dalam kesatuan bangsa atau negara kesatuan republik. Ya, itu anak-anak sekalian. Jadi prinsip pembagian urusan pemerintahan ada 3, akuntabel, efisien, dan prinsip kepentingan strategis. Anak-anakku sekalian, ini penjelasan yang Pak Rian bisa sampaikan. Terima kasih. Kelihatannya hari ini karena mungkin atau masih pagi atau bagaimana, Anda bergabungnya itu agak molor. Mungkin kedepannya lebih disiplin waktu ya untuk bergabung. Kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk ikut atau bisa ikut, tolong ya lebih awal. Atau mungkin Pak kepagian juga, kurang paham saya. Tapi ya enggak kepagian sih. Mulainya kan ya jam 7.15 ya. Biasanya lah sekolah itu kan jam itu wis masuk. Jadi saya anggap juga tidak kepagian. Tapi tidak apa-apa, Anda sudah bisa bergabung. Terima kasih Anda sudah bisa bergabung. Sebelum Pak Rian tutup, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Oh tidak, oke. Kalau tidak ada, tolong ini nanti Anda tetap absen ya di Master Web ya. Silakan absen. Jangan lupa, jangan tidak absen. Anda tetap absen. Terus kedepannya mungkin pesannya kalau ada kegiatan terus kebetulan Anda bisa ikut atau punya kesempatan untuk ikut, tolong gabungnya itu lebih awal gitu. Oke, Mas Imam, coba dipimpin doa penutup Mas sebelum kita tutup kegiatan kita pagi hari ini. Silakan Mas Imam dipimpin. Mas Imam Hidayat, ya silakan. Ayo Mas. Siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Imam atas doa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua tetap dilimpahi kesehatan. Salam buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Ya. Mungkin pertemuannya Pak Rian akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman Anda nanti yang belum bisa gabung, bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Terus untuk bukti kehadirannya mungkin Anda menulis hadir gitu ya di YouTube. Kalau berkenan ya silahkan subscribe juga. Itu dari Pak Rian, terima kasih atas kehadirannya. Pertemuannya saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.